Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk contoh NaMPI ini, langkah awalnya adalah kita harus memasukkan perintah import NaMPI, ya. Supaya apa? Supaya sistem yang ada di Python bisa memanggil library NaMPI-nya ini, ya. Jadi pemanggilannya adalah import NaMPI as NP. NaMPI-nya ini adalah nama library, artinya kita memerintahkan si sistem ini untuk membuka library numerik. S-nya ini adalah alias gitu ya. Jadi alias itu dikasih nama variabelnya apa, ya. Jadi NaMPI ini kita kasih nama variabelnya adalah NP. Bu, apakah harus selalu NP? Bebas. Kalian mau kasih nama variabel apa saja bebas, dengan catatan tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya NaMPI S S angka misalnya boleh, tapi dengan catatan nanti di pemanggilan berikutnya harus sama, harus komitmen, harus konsisten, ya, harus angka juga yang dipanggil, ya. Kalau import NaMPI S ini tidak boleh typo, tidak boleh asal panggil, ya, harus sesuai hurufnya. Tapi kalau yang ini, variabel ini kalian bebas. Mau memberikan nama apa saja bebas. Nah, tapi pada umumnya para programmer itu memberikan nama aliasnya itu adalah singkatan dari si nama library-nya. Ini karena NaMPI ya kan numerik Python, berarti numeriknya N depannya, terus Pythonnya depannya P, jadi disingkat menjadi NP. Gitu ya, import NaMPI as NP. Nah, ini kalau ada tanda pagar artinya hanya sebagai keterangan saja ya, jadi tidak mempengaruhi jalannya program. Berikutnya, kita buat array dulu nih. Jadi supaya si NaMPI-nya ini bisa kepakai, kita panggil dulu array-nya dengan catatan isi array-nya harus dalam bentuk angka. Gitu ya. Nah, ini variabel R, ini juga namanya bebas, ini namanya variabel. Mungkin kalau kalian belajar di mata kuliah algoritma, belajar ya apa yang disebut variabel ya. Nah, ini variabel, ini pun bebas pemberian nama variabel. R sama dengan NP. NP-nya dari mana? Ini yang di atas ini. Ya, np.array. Nah, ini tidak boleh tipe nih, karena kita memanggil array. Kalian di mata kuliah algoritma sudah belajar array belum? Halo? Sudah Ibu. Sudah ya? Sudah sampai array 2 dimensi apa hanya 1 dimensi? Dua kayaknya Bu. Sudah sampai 2, berarti sudah belajar matriks ya? Kalau matriks Penghitungan belum. matriks, penjumlahan matriks, pengurangan matriks belum? Udah. Sudah? Sudah Sudah belum? Ibu. Sudah Sudah ya? Ibu. Sudah. Oke, ya. Baik. Nah, ya, jadi berarti kalian tidak asing ya dengan array ya, sudah paham ya. Nah, terus di sini np.array, terus isi dari elemen array-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya, ini isi elemennya dari si array. Ini nilai numeriknya nih, angka numeriknya. Lalu kita cetak, print, buka kurung, R. R-nya ini dari mana? Ini manggil variabel yang ada di sini. Gitu. Nah, ini adalah tahapan untuk membuat array. Yang ini di atas adalah memanggil library NaMPI. Ini adalah perintah untuk membuat array. Selanjutnya operasi matematik, karena kita mau pakai NaMPI gitu ya. Operasi matematiknya print R plus 10. Artinya apa? Nanti ketika print itu kan perintah cetak, dia akan menampilkan hasil penjumlahan angka 10. R-nya ini dari mana ini? Jadi nanti tampilnya adalah 1 tambah 10, 11, 2 tambah 10, 12, 3 tambah 10, 13, 4 tambah 10, 14, 5 tambah 10, 15. Maka tampilan print R plus 10 nanti ketika kita jalankan, ketika kita running, hasilnya adalah 11, 12, 13, 14, dan 15. Berikutnya, di sini perintah yang kedua, print atau cetak R dikali 2. Berarti yang akan tampil adalah 1 dikali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 2, 4 kali 2, 5 kali 2. Maka nanti yang muncul adalah 2, 4, 6, 8, 10. 10.
Ya, oke. Sekarang kita coba nih, kita coba menggunakan Python. Teman-teman boleh dicoba ya, laptopnya dibuka. Jadi ini Python tidak hanya di mata kuliah ini saja yang terpakai ya, nanti di mata kuliah yang lain akan terus berkelanjutan. Atau kalau memang kalian mau tertarik dengan bahasa pemrograman Python, kalian bisa kembangkan sendiri ya dengan banyak latihan dan lihat-lihat contoh-contoh kasus. Apalagi sekarang kalian sudah dimanjakan sekali dengan AI ya, bisa lihat belajar langsung melalui AI. Karena ini pasti akan kepake. Apalagi sekarang saat ini eh, informatika job ya pekerjaan yang berkaitan dengan informatika itu yang lagi banyak yang lagi booming pekerjaannya itu adalah sebagai analisa analisa data ya analisa data itu skillnya adalah kalian harus bisa pemrograman Python itu yang pertama yang kedua kalian harus paham statistik itu ya kedua jadi Python dan statistik sama algoritmanya harus paham. Oke, ditambah database. Itulah 4 ya. Kalau memang mau masuk ke analisa data, science data, gitu ya. Nah, itu bisa. Oke, kita coba ini supaya cepat dari kalau di laptop saya dari PowerPoint ke Google Colab tidak bisa langsung di copy paste. Oke, kita coba jalankan. Ya, maka ini akan muncul nih. Ini adalah tampilan awal ya karena kan print R gitu ya atau kita boleh dari sini ya sebentar. Print buka kurung data array. Ya. Slash n eh, nilai array ditambah 10. Oke, yang ini bawahnya ini nilai array dikali 2. Oke, ya. Sebentar awalnya tampilan seperti ini ketika saya tambahkan print kita lihat nah ini ya data array-nya 1 2 3 4 5 lalu ketika nilai array ditambah 10 hasilnya adalah 11 12 13 14 dan 15 ya jadi 1 ditambah 10 11 2 ditambah 12 3 ditambah 13 3 ditambah 10 4 ditambah 10 5 tambah 10. Nah, ini nilai array kali 2. 1 kali 2 kan 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Oke, bisa difahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Bisa difahami? Insya Allah bisa, Ibu. Ya, oke. Sebentar, nih saya taruh Python. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Jadi untuk saat ini bisa paham ya apa yang dimaksud dengan nanti ya. Jadi penggunaan NumPy itu adalah ketika kita mau membuat perintah perhitungan matematik, maka harus ada NumPy.
ya. Kuncinya itu. Berikutnya adalah library, fungsi penting NumPy itu apa? Ada NP. NP itu asal kata dari NumPy ya. np.zeros, np.ones, np.arrange ya. Ini apa namanya untuk mengacak ya, mengacak angka. Terus np.min untuk menghitung rata-rata, np.sum untuk jumlah, npmax untuk mencari nilai terbesar, npmin mencari nilai terkecil gitu ya. Oke, selanjutnya setelah NumPy yaitu Pandas. Ya, jadi Pandas ini adalah library Python yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel. Apa saja yang dalam bentuk tabel? Misalnya Excel, CSV ini untuk database ya, dan database yang lainnya. Ya. Nah, struktur data Pandas ini adalah series, yaitu data satu dimensi. Ya, data satu dimensi itu artinya apa? Satu dimensi itu adalah jika barisnya berjumlah satu, kolomnya bisa lebih dari satu, atau kebalikannya, jika kolomnya satu, maka jumlah barisnya bisa lebih dari satu. Kan kalau dua dimensi itu kan jumlah baris dan kolomnya bisa lebih dari satu. Tapi kalau satu dimensi, salah satunya harus memiliki jumlahnya satu. Barisnya harus berjumlah satu atau kolomnya berjumlah satu. Tapi kalau dua dimensi, baris dan kolom bisa lebih dari satu. Lalu berikutnya adalah data frame. Data frame ini adalah data dua dimensi. Ya, jadi kalau series data satu dimensi, kalau data frame ini data dua dimensi yang tadi saya sampaikan. Ya, baris dan kolomnya bisa berjumlah lebih dari satu. Selanjutnya, contoh data series nih. Contoh data series perintahnya adalah kalau tadi kita menggunakan NumPy, perintahnya adalah import NumPy as NP. Nah, karena kita sekarang pakainya library-nya Pandas, maka import Pandas as PD. PD-nya ini singkatan dari pan sama das, ya, P sama D. Lalu ini variabelnya, nama variabelnya S sama dengan PD. PD-nya ini asal kata dari library ini nih ya. PD.series. Ya, jadi kalau dot series tadi ingat ya, bahwa tampilannya adalah satu dimensi. Nah, ini 10, 20, 30, 40. Nah, ini adalah series. Lalu cetak S. Maka yang akan muncul adalah angka ini, 10, 20, 30, 40. Kita akan coba. Nah, maka akan muncul ini. Ya, 10 ini 10, 20 ini 20, 30 ini 30, 40. Bu, apakah Pandas itu harus berupa angka? Kita coba ya. Apa boleh nggak sih kalau misalnya bukan angka ya? Kita coba. Misalnya kita mau kasih nama buah deh. Jeruk, terus mangga, rambutan, pisang. Oke, kita coba jalankan. Nah, ternyata bisa ya. Jadi kalau untuk Pandas, isi dari seriesnya itu bisa dalam bentuk angka maupun bisa dalam bentuk karakter. Dengan catatan kalau dalam bentuk karakter atau huruf-huruf gitu atau dalam bentuk kata harus diapit dengan tanda petik satu. Bisa difahami teman-teman? Oh iya, iya. Bisa Bu, bisa Bu. Ya. Yang lainnya bagaimana? Halo, yang lainnya bagaimana? Maka kelihatan ya, sistem pun akan membaca nih. Kita lihat perbedaannya. Ya. Yang ini ketika
isi dari datanya itu adalah dalam bentuk angka, maka sistem setelah menampilkan datanya nih ya, maka sistem akan membaca bahwa tipenya apa? Tipenya adalah integer. Maka di sini di type titik 2 integer 64. Nah, ketika yang ini isi datanya saya tulis dalam bentuk kata, maka di sini si sistem membaca di type-nya adalah objek, bukan integer. Tuh. Bisa ya, teman-teman ya, paham ya? Paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Setelah tadi nampi, terus pandas. Nah, sekarang data frame. Data frame tadi yang dalam bentuk 2 dimensi ya. Kan ini tadi series yang bentuknya hanya 1 baris gitu saja. Nah, sekarang dalam bentuk 2 dimensi nih. Kenapa dikatakan 2 dimensi ini? Kita lihat nih, jumlah barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Jumlah barisnya 3. Terus jumlah kolomnya kolomnya 3 juga. 1, 2, 3. Ya. Jadi baris kalau jika data yang isinya barisnya lebih dari 1 dan kolomnya lebih dari 1, maka ini dinamakan data frame. Nah, bagaimana format penulisannya? Nah, data sama dengan buka kurung kurawal, terus nama, titik 2, Andi, Budi, Citra misalnya. Ini adalah untuk data dari si nama. Terus umurnya 20, 21, 19. Lalu nilai 85, 90, 88. Nah, setelah kita uraikan data-datanya, maka DF sama dengan PD titik data frame buka kurung data tutup kurung. Ya, jadi seperti ini. PD-nya itu adalah pandas ya. PD itu pandas titik data frame buka kurung data. Ini datanya dari mana? Ini nih. Ya, memanggil variabel data. Lalu cetak DF. DF-nya mana? Ini. Gitu. Jadi mencetak variabel DF. Bu, kenapa nggak ngetik print data? Kita coba ya. Nah, ini dengan catatan, Bu, ini kenapa kok nggak ada import pandas gitu ya, SPD gitu? Karena ini kita masih melanjutkan dari contoh-contoh yang di atas ya. Ini sudah ada import pandas SPD gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengulang nih seperti ini. Dari awal kita sudah ada nih di sini import pandas SPD gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat coding dengan memanfaatkan library pandas, udah tidak perlu lagi kita ketik import pandas lagi. Kecuali kalau kalian buka tab baru ya, buka tab baru, buka Google Colab. Nah, ketika kalian mau ngetik coding yang ini harus kalian mulai dengan import pandas SPD. Oke ya. Bentar. Ini kita copy. Oke, nah, maka ini akan muncul nama, umur, nilai, gitu ya. Terus Andi, Budi, Citra, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba, saya mau buka Google Colab, ya. Apa yang terjadi jika saya ngetik ini tapi tidak memanggil import pandasnya ya. Bentar. Saya new notebook, bisa nggak kira-kira? Nah, error. Karena apa nih? Dia perintah errornya name PD is not defined. Artinya apa? Variabel PD ini nggak ditemukan, tidak dikenal. Nih, PD nih, PD titik data frame itu tidak dikenal. Karena apa? Karena kita belum memanggil importnya, belum memanggil library si pandasnya. Tapi Bu, kalau yang ini kok bisa keluar hasilnya Bu? Karena apa? Karena dia masih ini kan nama file nih, untitled 50.jpynb gitu ya. Karena apa? Karena ini masih dalam satu file. Di perintah yang sebelumnya kita sudah manggil nih perintah import pandas SPD gitu ya. Jadi kuncinya ketika kita mau menggunakan instruksi data frame itu ya syaratnya harus
panggil dulu nih library Pandasnya. Nah, makanya apa efeknya nih ketika kita tidak manggil library Pandas, hasilnya error. Dia tidak dikenal. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba di atasnya tambahkan import Pandas SPD. Kita jalankan. Nah, baru muncul hasilnya. Bisa difahami teman-teman? Saya, Bu. Saya. Oke, sekarang coba siapa yang bisa Saya. untuk saya ini kan awalnya datanya ada 3 kolom nih, kolom nama, umur, dan nilai. Saya mau tambah lagi nih, mau tambah sebelum umur, yaitu misalnya kelas. Kira-kira harus nambah apa nih? Ada yang mau bisa bantu? Saya mau nambah 1 kolom, yaitu kolom kelas. Halo? Tambah datanya. Bukan, nah, setelah apa? Di bawah nama. Di bawah, saya mau setelah umur. Tapi di sini ya. Ayo Asila. Misalnya kelas ya. Kita tambahkan Petik 1, terus kelas, titik, terus terus apa? Titik 2. titik 2. Misalnya kelas apa ya? Kelas 2A, 2B, 2C sama 2A, 2B, 2C ya. Berarti tanda petik. Ya. 2A, terus koma 2B, koma petik 2C. 2C. Oke, kita coba jalankan. Setelahnya. Masih error. Kurang apa nih ternyata? Selanjutnya koma. Oke, Koma. good. Sip. Paham berarti ya, Sila ya. Nah, kita muncul nih ya, kolom kelas. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke, ya. Jadi bertambah nih 1 kolom, yaitu kolom kelas. Ada yang bisa nambahkan, ini kan datanya cuma ada 3 nih. Andi, Budi, sama Citra. Saya mau nambahkan 2 data lagi nih. Ini baru 3 ya, saya pengen sampai ada 5 data. Misalnya ada tambahan namanya Ratna sama Rina. Kira-kira ditambahkan di mana? Yuk, boleh dibantu untuk yang nama ditambahkan apa aja tadi? Ratna, terus sama Rina. Oke, berarti otomatis yang umur pun kita tambahkan. Ayo, terserah deh mau umurnya berapa aja nih. 20. 22. 20 sama 22. Oke. Kelasnya. Kelas juga boleh berulang ya. Boleh 2A, boleh 2B, boleh 2C, boleh. Oh, ya. Berarti apa? 2A, Bu. 2B. 2A. Oh, sorry. 2A sama 2C misalnya ya. Nilai. Nilai berapa saja? 89. 80. Terus? 89, Bu. 89. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, maka kolom sudah bertambah, kolom kelas, terus datanya juga sudah bertambah. Bu, ini apa sih 0, 1, 2, 3, 4? Ini adalah nomor urut. Ingat, kalau array, mungkin kalian flashback kembali nih mata kuliah algoritma. Kalau array, urutan indeks itu dimulai dari indeks 0. Ya, maka Andi ini adalah indeks 0, Budi indeks 1, Citra indeks 2, dan seterusnya. Paham ya? Jadi 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah urutan indeks pada array 2 dimensi. Oke, bisa difahami teman-teman? Sabu. Nah, berarti nanti kalau saya kasih tugas tampilkan data dengan menggunakan data frame. Misalnya saya mau nampilin data penjualan atau data pembelian bisa ya dengan bentuknya tabel seperti ini ya. Nanti tugas dan UAS-nya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih tentang Pandas ya. Kita coba lagi ya dari
data yang sudah tadi kita buat nih, yang ini gitu ya, kita mau tambahkan nih, kita mau tambahkan untuk menghitung rata-rata, ya, menghitung nilai rata-rata. Kan di sini ada nilai nih, rata-rata kan rata-rata itu apa sih? Maksudnya penghitungan manualnya apa? 85 ditambah 90 ditambah 88 gitu kan ya, dibagi berapa? Halo? Dibagi? Maksudnya gimana, Bu? Kalau untuk mencari, ini ada 3 data nih, punyanya Andi, Budi, Citra. Nah, lalu tugasnya adalah buat tampilan untuk menghasilkan nilai rata-rata dari ketiga data ini. Berarti kalau secara manual, untuk mendapatkan nilai rata-rata, proses perhitungannya kan nilainya Andi ditambah nilai Budi ditambah Citra, lalu dibagi berapa? 3, Bu. Dibagi 3 karena datanya ada 3 gitu kan. Ilustrasinya kan berarti 85 ditambah 90 ditambah 88 dibagi 3 gitu ya. Iya. Nah, tapi karena kita menggunakan NumPy, ya menggunakan perintah numerik, perhitungan dengan menggunakan library NumPy, kita tidak perlu membuat rumus nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 gitu ya, dibagi 3, tidak perlu seperti itu. Tapi kita cukup memanggil perintah untuk menghitung rata-rata. Itu apa perintahnya? Perintahnya adalah main. Tadi nih yang ada di sini ya, np.min. Mana nih tadi? Nah, ini. np.min. Ya, min. Ya. Jadi otomatis sistem akan melakukan perhitungan rata-rata nih karena sudah ada perintah min. Ya, jadi untuk menghitung rata-rata. Maka setelah kita print data mahasiswa, print df.head gitu ya. Nah, itu dari mana? Ini yang tadi nih. Nih, dari sini. Jadi ini masih berkesinambungan ya, contoh-contoh yang dari awal sampai akhir dia masih berkesinambungan. Kalau misalnya kalian nyoba nih, langsung loncat nyoba di sini tanpa nyoba contoh yang di berikutnya, maka pasti hasilnya error. Ya, karena tidak ada perintah untuk memanggil library pandas, tidak ada perintah untuk memanggil library numerik gitu ya. Artinya di sini tetap harus berkelanjutan dan kalian mengerjakan coding ini harus dalam satu file nih Mas. Jadi tidak boleh ganti-ganti file. Kecuali kalau kalian mau ganti-ganti file kayak tadi yang sudah saya sampaikan ya, kalian harus ngulang lagi nih. Harus manggil terus importnya, import library-nya. Paham nggak sampai di sini? Halo? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita coba ya. Print data mahasiswa ini perintah untuk menampilkan data mahasiswa nih. Lalu print df.head. Ya, print df.head ini apa? Ini mencetak variabel df ini, data frame. Nanti kita akan mencetak ini nih. Ya, mencetak ini. Lalu terus apa lagi? Baru kita proses perhitungan. Karena kan yang ini contohnya adalah kita akan menghitung rata-rata ya. Selanjutnya adalah kita buat panggil variabel. Variabelnya apa? Misalnya rata-rata. Bu, apakah nama variabel harus rata-rata? Bebas. Nama variabel bebas. Kalian mau kasih nama apa saja bebas. Asal tidak boleh menggunakan spasi. Nah, selanjutnya rata-rata sama dengan df. df ini tadi nih dari variabel df ini. Terus buka kurung nilai. Ini nilai dari mana? Nilai yaitu dari kolom nilai nih yang ini. Ya, ini ada kolom nilai. Karena yang bisa dirata-ratakan kan kalau pas kolom nilai, bukan umur, bukan nama gitu ya. Terus titik men. Ya, artinya kolom nilai ini akan dihitung rata-ratanya oleh si library NumPys tadi. Ya. Nah, selanjutnya print nilai rata-rata sama dengan rata underscore rata. Ini memanggil variabel yang ini. Gitu. Ya. Selanjutnya, ini sudah menghitung rata-rata. Perintah berikutnya adalah kita akan menghitung atau memfilter mencari nilai mahasiswa yang datanya lebih dari 85. Ya, maka print df, nah df-nya dua kali ya, df nilai lebih besar dari 85. Kita coba.
Oke, nih ya. Jadi DF ini adalah ngambil dari sini ya. Lalu rata-rata ini nama variabel. Kemudian ini adalah perintah untuk menghitung rata-rata. Oke, kita coba jalankan. Nah, ya. Data mahasiswa ini yang muncul, ya. Terus nilai rata-rata. Oh, ini rata-ratanya nggak keluar nih. Nilai rata-rata sama dengan rata-rata. Terusnya sebentar. DF nilai. Apakah ini nggak keluar ya? Apakah yang salah? Bentar ya. Cek dulu. Saya cek dulu. Oke, coba saya tambahkan. Muncul ya. Rata sama dengan DF nilai. Oke, muncul ya. Jadi kita harus kasih tipe ini, berarti ada yang tipe yang nanti kalian boleh tambahkan di sini. Saya salah. Oke. Ya, jadi tambahkan F itu asalnya dari float ya, karena rata-rata itu kan hasilnya biasanya desimal ya. Hasilnya desimal, maka kita sebelum tanda kutip itu kita kasih kode F ya, float ya, print F nilai rata-rata. Ya, jadi harus ditambahkan F-nya di sini. Oke, terus sekarang untuk mencetak nilai lebih besar dari 85. Nah, yang 85 ini apa saja? Budi, Citra, sama Rina. Benar ya? Budi, Citra, sama Rina. Yang akan muncul adalah data yang lebih dari 85. Sekarang siapa yang mau coba buat untuk menampilkan nilai mahasiswa yang nilainya kurang dari 86. Ada yang mau coba? Siapa atau saya yang panggil? Nathan? Ethan, tambahkan
Kan ini kita sudah, yang ini kan perintah untuk menampilkan data mahasiswa yang nilainya lebih dari 85. Ternyata yang muncul ada 3 orang nih, yaitu punyanya Budi, Citra, sama Rina. Nah, sekarang perintah yang berikutnya, coba Nathan buat perintah untuk menampilkan nilai mahasiswa yang kurang dari 86. Perintahnya gimana? Mana aja Nathan? Kurang ngerti, Bu. Masih belum ngerti. Ini, saya ulangi kembali. Ini adalah untuk menampilkan nilai mahasiswa yang lebih dari 85. Maka perintahnya adalah print /n ini adalah fungsinya untuk pindah baris ya, supaya ada jeda nih antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang berikutnya. Ya. Terus nilai mahasiswa yang lebih dari 85 ini adalah untuk bisa menampilkan kalimat ini, nilai mahasiswa yang lebih dari 85. Selanjutnya print df ini adalah manggil variabel ini ya. df buka kurung df lagi, nilai ini adalah ini nih, kolom nilai ya, lebih dari 85. Jadi nanti pasti ketika dijalankan yang akan muncul datanya adalah data mahasiswa yang nilainya lebih dari 85, yaitu nih 90, 88 sama 89. Yang nilainya yang punyanya si Andi sama punyanya Ratna dia nggak muncul. Jadi supaya bisa memunculkan ini, nilai mahasiswa yang lebih dari 85, perintahnya adalah ini. Gimana Nathan? Masih bingung? Teman-teman yang lain gimana? Masih bingung nggak? Ngerti, Bu. Oke, sekarang pertanyaan saya, coba buat satu perintah lagi ya untuk menampilkan nilai mahasiswa yang kurang dari 86. Kalau yang ini kan lebih dari 85. Nah, sekarang perintah berikutnya adalah tampilkan nilai mahasiswa yang kurang dari 86. Gimana? Bisa nggak, Nathan? Bisa, Bu. Oke, ayo. Gimana? Itu pakai yang filtering nggak, Bu? Boleh. Atau ini saya Filtering data. berarti Oh saya ya. filtering data ya. Oke deh, saya ketik manual aja ya. Bentar. Filtering data. Oke, lanjut. Print, Print, buka terus kurung. buka kurung, tanda kutip, Itu yang di atas apa sih? Oh ya, tanda kutip, backslash, /n, and terus nilai mahasiswa nilai mahasiswa yang kurang yang dari 86. kurang dari 86. Oke, terus apa? Print, Terus buka kurung, df. Itu apa, Bu, yang rada kotak gitu? Buka kurung kotak lah bilangnya. Oh ya, buka Buka kurung kurung kotak, kotak. Oke, terus df, terus buka kurung kotak lagi, terus tanda kutip 1, uh-uh. nilai Oke, kurang dari kurang dari 86. oke. Kita coba jalankan ya. Udah paham ya Nathan ya? Ya, Bu. Oke. Nah, maka ini yang akan muncul adalah data yang nilai mahasiswanya kurang dari 86. Oke, bisa ya. Nah, sekarang berikutnya siapa ya? Mudori. Buat perintah untuk menghitung nilai rata-rata usia atau umur di kelas tersebut, rata-rata umurnya berapa sih? Gitu. Bisa, Mudori? Bisa, Bu. Berarti pakai yang mana? Perintah yang mana nih? Untuk menghitung nilai rata-rata usia. Rata-rata yang atas, Bu. Rata-rata, Bu. Oke, yang ini ya. Ini yang ini ya. Ya. Saya copy aja ya. Ya, Bu. Oke. Ya, boleh, Bu. Apa yang saya ganti? Yang harus saya ganti? Nilai, Bu. Nilai jadi apa?
Nggak jadi umur atau usia ya? Nah, berarti nggak bisa usia karena di sini deklarasinya udah umur tulisannya. U-nya besar ya, bukan U-nya kecil Iya, ya. Berarti di sini kita ganti umur. Nah, umur. terus apa lagi? Ya. Ah, Ini itu ganti nilainya ya. Bu kan di bawah Bu. Rata-rata usia gitu ya. Rata-rata umur. Kalau ini mah judul Ya, bebas mau usia mau umur boleh. Nah, supaya tidak ya, bingung sistemnya, variabelnya kan yang ini kan rata-rata untuk menghitung rata-rata nilai. Berarti di sini kamu boleh ganti nih, jangan ya, rata-rata. Misalnya rata underscore usia misalnya. Atau rata underscore umur gitu ya. Jadi nama ya, variabelnya jangan disamakan. ya. Berarti apalagi yang harus diganti setelah Oh, itu? itu Bu, yang rata-rata ini ganti lagi Bu. Oke, ini diganti jadi rata underscore apa? Umur, underscore umur. Oke, kita Usia, coba aja. usia. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, rata-rata ini muncul ya. Jadi rata-rata usia umur di kelas ini itu adalah rata-ratanya 20,4. Oke, Pak, terima kasih Bu Dori. Gimana teman-teman bisa difahami tidak? bisa Ibu. Yang lainnya mana nih suaranya? Bisa, Bisa Bu. Bu. Oke. Ini saya copy dulu taruh di grup di ini ya WA ya. Iin gimana Iin? Bisa difahami tidak Iin? Siapa Bu Iin Bu? Ada Iin di situ tadi masuk bukan? Anak industri teknik industri atau Oh, Jogja ini dari Jogja. Iin, mana suaranya nih? oh, Oke, kita lanjut ya. Ini jangan sampai saya manggil-manggil nggak ada suaranya, nanti saya absennya saya ganti alfa ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita memanfaatkan, oh sorry, kita pembuktian ya, pembuktian. Kita pembuktian dengan file yang lain, yang ini kita belum di sini kan belum ada mengimport NumPy ya, numeric Python. Kita coba ya. Kita coba perintah yang ini copy ya, kita copy pindahkan ke sini. Bukan pindahkan ke sini, kita coba jalankan di sini. Ya, nih. Ini kan artinya ada penghitungan rata-rata nih, Min gitu ya, menghitung mencari huruf apa? Nilai terbesar, nilai terkecil, nilai terbesar, lebih dari, kurang dari, kan berarti harus menggunakan import NumPy ya. Sekarang kita coba di yang sebelumnya, coding yang sebelumnya nggak ada nih import NumPy. Apakah bisa berjalan ya? Kita coba jalankan. Oh, bisa karena dia bawaan dari mana nih? Karena ada pandasnya ya. Jadi kalau ada pandas dia bisa menghitung ya. Bisa menghitung nilai rata-rata juga. Oke, sekarang iya. kita lanjut. Berikutnya membaca dan menyimpan file. Ya, membaca dan menyimpan file. Jadi, membaca dan menyimpan file, data yang tadi kita deklarekan, nih, misalnya data sama dengan nama Andi, Budi, Citra, bla bla bla, ini bisa kita simpan dalam bentuk file CSV. Ya, nah kita lihat ya, ini sebelumnya untuk melihat apakah ini kan data nih, kalau kolom-kolom yang seperti ini kan data nih, data ya. Nah, kita lihat apakah dia sudah berbentuk dalam berbentuk database atau berbentuk table. Lihatnya kalian foldernya di sini. Nah, ternyata di sini belum ada nih. Jadi yang data ini belum tersimpan dalam bentuk CSV. Nah, bagaimana perintahnya untuk supaya data ini bisa kita simpan dalam bentuk file CSV ya. Nah, perintahnya adalah ini tetap import pandas std ya. Ini kan tadi sudah kita panggil ya. Nah, ini kalian tambahkan df titik to underscore csv. Lalu data ini kita mau berikan nama filenya adalah data underscore mahasiswa csv. Ya, indeks sama dengan false. Lalu kalau berhasil, nanti ketika kita jalankan, dia akan muncul file CSV berhasil dibuat.
Nah, kalau ketika dijalankan muncul ini, file CSV berhasil dibuat, maka otomatis nanti file CSV-nya akan muncul di folder yang ada di sebelah kirinya layar Python. Ya, oke, kita coba ya. Kita coba. Ini kan tadi ini kan masih kosong nih. Belum ada nama file CSV-nya ya. Tidak sama dengan yang ada di sini yang di PowerPoint nih. Data_mahasiswa.csv ini belum ada. Nah, sekarang kita mau tambahkan perintah ini df.to_csv ya. Kita tambahkan df.to_csv buka kurung tanda petik data underscore mahasiswa.csv ya, terus koma indeks sama dengan false gitu. Nah, terus berikutnya di bawahnya kita akan berikan perintah cetak supaya bisa memberitahu kalau berhasil disimpan filenya. Misalnya file CSV berhasil dibuat. Oke, kita coba jalankan. Ini awalnya kosong ya, tidak ada file ya. Kita coba jalankan. Nah, file CSV berhasil dibuat. Kok Bu ini masih kosong? Kita coba lagi. Klik foldernya. Nah, maka muncul nih file data underscore mahasiswa.csv. Jadi data yang tadinya hanya muncul di halaman Python begini, tapi langsung bisa kita simpan menjadi dalam bentuk file CSV. Bu, kalau saya ganti namanya jangan data mahasiswa CSV, misalnya data MHS gitu ya, data mhs.csv. Kita jalankan kembali. Nah, ini kita tutup dulu, buka lagi foldernya. Oh, ternyata ini ya karena datanya. Nah, muncul ya data underscore mhs.csv. Jadi kalau kalian lakukan berulang gitu dengan nama filenya yang berbeda, maka dia pasti akan muncul sesuai dengan nama yang sudah kita ganti. Nah, sekarang kita mau buktikan hasil data mahasiswa.csv benar nggak sih datanya adalah ini. Kita double klik aja data mahasiswa CSV-nya yang ini ya, double klik. Nah, benar ya, muncul kan? Nah, ini sudah dalam bentuk database nih. Ini bisa kita pakai, bisa kita download ya, Andi 20 nama Andi, Budi, Citra, Ratna dan seterusnya. Ini bisa kita download. Kita coba buktikan ya bahwa ini adalah file CSV. Kita buka, kita ini ya. Tolong perhatikan lagi. Data mahasiswa.csv ini saya diklik tanda titik 3 ini, diklik ada perintah download ya, ini perintah download. Nah, maka akan tersimpan di download ya data underscore mahasiswa CSV. Kita coba buktikan. Nah, ini muncul nih data mahasiswa CSV. Kita buka ya. Kita buka dalam bentuk Excel dulu ya. Nah, maka ini muncul nih Andi, Budi, Citra. Bu, kok ini bentuknya tidak bentuk tabel? Bisa dalam bentuk tabel ya CSV. Tapi nanti kita pakai perintah CSV-nya aja ya. Tapi ini saya buka secara cepat, saya buka dalam bentuk Excel aja nih. Jadi terbukti ya bahwa kita bisa membuat database atau membuat data CSV dengan menggunakan Python. Oke, sampai di sini teman-teman bisa pahami? Halo? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Saya, Bu. oke. Kita lanjut. 11. Nah, berikutnya adalah setelah tadi kita belajar NumPy, belajar Pandas, belajar apa lagi? Data frame, series, terus bagaimana kita bisa membuat file dari data frame yang ada,
berikutnya adalah Matplotlib. Ya, Matplotlib ini adalah library Python untuk untuk membuat visualisasi data. Apa sih visualisasi data? Visualisasi data itu adalah bisa kita tuangkan dalam bentuk grafik. Nah, grafik yang saya yakin kalian paham ya, bentuk-bentuk grafik itu apa saja? Ada grafik batang, ada grafik garis, ada grafik lingkaran atau grafik pie gitu ya, macam-macam. Nah, jadi dengan menggunakan pemrograman Python kita bisa membuat grafik gitu ya, perintah grafik. Nah, kan tadi kan disampaikan bahwa library, NumPy, Pandas, Matplotlib itu biasanya digunakan untuk menganalisa data. Hasil akhir dari analisa data dituangkan dalam bentuk visualisasi, yaitu dalam bentuk grafik. Nah, ini salah satunya harus kalian pahami. Nah, perintahnya kita lihat ya. Kalau tadi kan kalau Pandas import Pandas SPD. Kalau SPD import Pandas iya S terus PD gitu ya. Terus apa tadi NumPy import NumPy S NP gitu ya. Nah, sekarang import matplotlib.pyplot ya. Import matplotlib.pyplot SPLT. Ya, nah sekarang kita tuangkan nih variabel X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Variabel Y-nya 10, 15, 20, 25, 30. Ya, jadi ini untuk sumbu X, sumbu Y. Ya kan kalau bikin grafik biasanya kita membutuhkan alat bantunya adalah sumbu koordinat ya. Ada sumbu yang horizontal itu X, sumbu vertikal itu Y, gitu ya. Nah, selanjutnya plt.plot X, Y. Lalu ini PLT dari mana? Bentar, geser. PLT dari ini nih, nama variabel ini. Ya, plt.plot X, Y, plt.xLabel sumbu X, plt.ylabel sumbu Y. Lalu kita akan berikan titelnya nih, kan biasanya kalau grafik itu suka ada titelnya kan nih. Contoh grafik garis gitu ya. Jadi plt.title, contoh grafik garis. Lalu plt show artinya menampilkan grafiknya. Bu, permisi Yes, Bu. oke. Ini Ibu udah ganti Oh, titel lagi Bu. kalian diem aja dari tadi ya. Sorry. Iya Bu. Oke, diem aja deh teh. Muncul nggak ini? Ibu saya lupa Bu ngasih tahu Bu. Maaf Bu. Oke, ini ya yang matplotlib ya. Berarti dari tadi, mulai dari mana tuh tadi yang nggak ini? Ini ya, Dari yang ini tadi dari ya. awal aja Bu, dari awal Bu. Jelasin lagi Bu. Ini. Iya, Oke, nggak yang apa-apa Bu. tadi, yang ini udah ya. Yang ini belum juga. Yang CSV. Udah Bu tadi CSV. Yang CSV udah tadi. Yang CSV udah Bu, udah. Yang ini muncul tampilan ini bisa ya? Iya, Tadi iya. mana? Udah ya? Yang tadi Baik Bu, baik. membuat file CSV udah ya? Udah Bu. Udah Bu itu Bu udah. Terus udah ke download, ini data downloadnya, data mahasiswa. Ketika saya buka di Excel, nah ini munculnya seperti ini ya, Andi, Budi, Citra, Ratna gitu ya. Ini adalah data CSV sudah muncul. Oke, kita lanjut Matplotlib. Matplotlib ini adalah untuk menampilkan grafik gitu ya. Nah, perintahnya adalah import matplotlib.pyplot ya. Jadi kalau yang tadi NumPy perintahnya import NumPy SNP, kalau Pandas perintahnya import Pandas SPD gitu ya. Nah, kalau Matplotlib import matplotlib.pyplot SPLT. Kalian deklarasikan dulu nih angka-angka untuk variabel X-nya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Terus variabel Y-nya 10, 15, 20, 25, 30. Berikutnya kita deklarasikan dulu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya kan, karena kalau kita mau buat grafik berarti kita butuh alat bantu sumbu koordinat. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikutnya plt.xLabel itu adalah sumbu X. Terus plt.ylabel ini adalah sumbu Y. Ini untuk memberikan judulnya. Kita lihat di sini. Nih, ya. Nah, sumbu X tuh. Ada kalimat sumbu X. Terus ini ada kalimat sumbu Y. Apakah harus kalimatnya sumbu X, sumbu Y? Bebas.
sesuai dengan data apa yang mau kita tampilkan. Lalu plt.title, contoh grafik garis. Nah, maka ini titelnya nih, contoh grafik garis. Nah, sumbu X datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1, oh ini dia per 5 ini ya, 1, sorry, tadi. Nih ya, datanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Terus apa lagi? Ada 10, 15, 20, 25, 30. Gitu ya, dan seterusnya. Kita sekarang coba jalankan. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya. Misalnya kita mau ganti nih sumbu X-nya, kita ganti dengan apa ya? Anggaplah misalnya penghasilan misalnya ya. Tuh. Kita coba jalankan. Nah, maka X labelnya berubah tuh kalimatnya jadi penghasilan. Sumbu Y kita ganti misalnya pengeluaran. Ya, kita coba jalankan kembali. Nah, maka dia akan berubah. Ya, jadi ini contoh sederhana penerapan atau penggunaan grafik pada library Matplotlib. Ya, teman-teman ya, bisa dipahami? Halo? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Oke, jadi kalau perintahnya ada perintah Ibu. plot, yes, perintah plot, maka ya, gimana ada yang mau tanyakan? Oke, jadi kalau mau bentuk garis, perintahnya adalah PL, putus-putus nih Bu Dori suaranya, plt.plot, ya. Oke, berikutnya, sekarang kita mau buat grafik, yang mau bikin grafik batang. Nah, kalau grafik batang, perintahnya adalah plt.bar. Kalau tadi grafiknya, jika grafiknya dalam bentuk garis, maka perintahnya adalah plt.plot. Tapi kalau mau dalam bentuk grafik, maka plt.bar. Jadi plt.bar nama sama nilai. Berarti sumbu X-nya itu adalah nama, sumbu Y-nya adalah nilai. Dengan data Andi, Budi, Citra. Nah, ini adalah nilainya. Kita lihat di sini, tuh ya. Oh, Andi, Budi, Citra. Terus ini 85, 90, 88 ini ya. 20, 40, 60, 80. Kelipatan 20 seperti ini. Kita coba ya, copy ya. Ya, Andi, Budi, Citra. Nah, ini akan muncul. Bu, kalau misalnya mau ditambahkan gimana, Bu? Ya, tambahkan saja. Misalnya siapa? Kita mau nambahkan Rani, terus Ahmad. Nih, nilainya misalnya di sini 60 sama 30 misalnya. Kita coba jalankan. Nah, ya, maka dia akan muncul. Oke, bisa difahami teman-teman? Bisa, Bu. Ya, jadi harus bisa bedakan ya untuk menampilkan grafik. Kalau grafiknya bentuknya garis, perintahnya adalah plt.plot. Kalau mau dalam bentuk batang, yaitu plt.bar. Oke, berikutnya, kalau kita mau menampilkan dalam bentuk lingkaran.
Perintahnya apa? Pi, ya, plt.py. Ya, karena bentuknya seperti pi gitu ya. Nah, ini labels A, B, C, ini adalah labelsnya nih. Kalau dalam diagram batang, dia subu X-nya, ya, A, B, C. Ya. Terus selanjutnya size-nya ini yang di dalam 40, 35, 25. Gitu. Nah, perintah kalau PLT bar kan PLT bar, terus variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa gitu ya. Nah, kalau di PLT Pi, kalau dalam bentuk lingkaran, ini adalah size, labels sama dengan labels ini ya. Terus auto pick ya, otomatis dia artinya pick-nya itu akan otomatis lebar akan otomatis. Persen 1,1 terus F persen. Terus PLT title, diagram lingkaran. Kita coba jalankan. Nah, ini maka akan muncul. Misalnya mau kita ganti nih, atau kita mau tambahkan, boleh deh. Kita tambahkan D, E, F gitu ya. Kita coba tambahkan. Lalu ini kita ganti misalnya 20, 25, 15, terus 10, 55 ya. Kita coba jalankan. Nah, ya, maka akan muncul seperti ini. Ya, 5%, 10%, 15% gitu ya. Jadi totalnya, coba ini kan kalau ditotalin 100%. Coba kalau misalnya kita salah input nih, 35, apakah tetap akan muncul? Ini kan kalau ditotalin lebih dari 100% nih. Kita coba, dia tampilan seperti apa? Oh, tuh. Ya, 20, dia jadi tidak tidak sesuai nih 20, 25, tapi akhirnya dia hitung kembali supaya ketika ini ditotalkan hasilnya adalah 100%. Jadi kalau ditotalkan ini harus 100%. Kalau misalnya kayak gini nih, ada kesalahan gitu ya. Mana? Jadi ini ke copy ya. Bentar, saya ulang. Jadi dia tidak sesuai kan sini kan di data ini nggak ada koma ya, nggak ada desimal, tapi ada desimal karena apa? Karena kesalahannya total ini adalah lebih dari 100. Jadi kalau misalnya saya hapusnya 35, ya kita coba jalankan. Nah, ya dia akan muncul sesuai dengan data aslinya. Ya, A20 benar kan? A20, B25 benar, C25 juga benar, gitu ya, dan seterusnya. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami? Bisa Bu, Saya, Ibu. Insya Bu. Kita lanjut terakhir. Integrasi antara NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Ya, antara NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Oke, kita copy saja. Nah, maka ini adalah hasilnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan tidak? Masih ada waktu 6 menit untuk kita bahas latihan soal. Nanti kalian coba praktekkan ya. Kita langsung saja ya. Nah, ini latihan soal. Buat array NumPy yang berisi 10 bilangan genap dari 2 sampai 10.
Ya, 2. Berarti kan nanti datanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya sampai 20 ya. Lalu ketika kita sudah mendeklarkan array NumPy yang isinya adalah bilangan genap, lalu dari data ini kita akan menghitung rata-rata. Lalu kita hitung nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jawabannya apa? Nah, ini. Import NumPy as NP, kita kasih nama variabelnya adalah data. Terus NP array tadi kan katanya bilangan genap dari angka dari 2 sampai 20 ya. Maka ini kita deklarasikan 2, 4, 6, 8, 10. Maksudnya print data. Nah, tadi kan perintahnya menghitung nilai rata-rata. Nah, maka di sini jangan lupa tambahkan data.min. Terus apalagi menghitung nilai maksimum, berarti data.max. Lalu apalagi menghitung nilai minimum, data.min. Ingat tadi ya, yang perintah yang ini ya, yang di awal-awal nih, mana nih? Nah, ini ya, apa nama variabel kan tadi kan data.min, data.max, data.min. Tuh ya, dari sini. Oke, maka nanti dia akan menghitung sendiri nih nilai rata-ratanya. Ternyata nilai rata-ratanya adalah 11. Terus maksimumnya nilai maksimum 20, nilai minimum 2. Oke, ini tidak saya praktekkan, nanti kalian coba praktekkan. Berikutnya, buat data frame berisi data mahasiswa, yaitu ada NIM, nama, prodi, dan nilai. Setelah itu, tampilkan 5 data ini. Ya, 5 data teratas, lalu hitung nilai rata-rata, tampilkan mahasiswa dengan nilai lebih dari 80. Nah, ini dia. Ya. Data ini NIM 001, 002, 003, 004. Ini tadi mintanya berapa? 5 data ya, ini baru 4 data ya. Nanti tinggal kalian tambahkan aja 1 data lagi. Misalnya 005, terus namanya siapa, nilainya berapa. Nah, ini ada prodinya. Gitu ya. Terus berikutnya apa? DF sama dengan PD titik data frame data. Terus print data mahasiswa. Nah, ini nilai rata-rata. Jangan lupa tadi tambahkan di sini F ya. Khawatir nanti nggak muncul. Coba ini muncul nggak? Kita coba ya. P. Kita coba buat baru. New notebook ya. Kalau mau baru ya new notebook in Drive. Oke. Oke. Muncul ya. Nih, nilai rata-rata 83,75. Mahasiswa dengan nilai apa nih tadi kita tadi saya ngopi yang mana nih? Oke, ya. Oke. Muncul ya. Oke, berikutnya latihan. Nah, buat data frame berisi data mahasiswa berikut. Nah, ini yang tadi ya. Kalau tadi kan kita buat file CSV dengan nama filenya data mahasiswa. Nah, ini nilai mahasiswa. Kalian buat ya, perintahnya tadi ya. Perintahnya ini nih, df.to_csv. Ini nama filenya. Jadi kalian coba. Berikutnya ini hasilnya ya. Hasil file CSV-nya. Selanjutnya dari soal nomor 3, dari soal yang tadi, buat grafik batang dari file nilai mahasiswa .csv. Ya, maka di sini import matplotlib bla bla bla. Terus kita mau bikin grafik batang. Kuncinya adalah kalau grafik batang berarti perintahnya adalah plt.bar. Sumbu X-nya adalah nama, sumbu Y-nya adalah nilai. Gitu ya. Nah, ini tampilannya. Tadi kayaknya sudah ya.
Terus berikutnya menampilkan nilai rata-rata nih. Dari soal nomor 4 hitung nilai rata-ratanya. Ya, jadi di grafik pun kita bisa bikin nilai rata-rata. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Jadi yang ada garis lurus ini adalah nilai rata-ratanya nih. Jadi rata-ratanya kisarannya segini nih. Berarti apa? Sekitar 85 nilai rata-ratanya. Oke, gimana teman-teman? Bisa difahami? Dicoba ya, ini dipraktekkan ya. Baik, Ibu. Nanti kalau misalnya saya sempat, saya kasih latihan-latihan lagi atau kisi-kisi untuk UAS. Tapi kalau misalnya nggak sempat, ya UASnya seputaran ini sama materi yang sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih, saya rasa cukup. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, boleh kalian japri atau tanya ke saya gitu ya, atau boleh nanya di grup gitu, siapa tahu teman-teman kalian yang lain memiliki pertanyaan yang sama gitu, jadi bisa terwakili jawaban dari saya. Baik, sebelum saya tutup, minta tolong diaktifkan kameranya biar saya foto dulu. Ini Zahra Rani sama Rani saudaraan, tetanggaan, atau hanya teman dekat? Rani lagi main, Bu. Teman, Bu. Rani lagi main, rumahnya di Cikarang, Bu. Oh gitu. Ini ceritanya mau nginep Rani di rumah Zahra? Iya, Bu, nginep. Besok kan mau ke kampus. Besok ada kuliah apa? Besok ada kuliah offline. Bukan Ibu, itu untuk yang anak KIPK, Bu. Oh, oke. Oh iya, ada penyuluhan ya. Oke, baik deh. Siapa nih yang belum menampilkan? Iin, Sakti, Syamil, Hanif, Asila, Iin, Sakti. Ini pasif nih. Sakti mana? Oke, Iin. Iin nggak muncul. Raka, wajahnya nggak kelihatan Raka. Oke, baik. Saya capture dulu. Fauzan, wajahnya nggak kelihatan. Cuma jidatnya aja. Oke, mohon maaf ya, saya masih belum hafal nih nama-nama kalian. Oke. Baik ya, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya malam ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, apalagi kalian mahasiswa yang KIP ya. Usahakan IPK-nya paling tidak di atas 3,2 gitu ya, supaya setiap semesternya bisa dapat beasiswa dari KIP. Karena kan syaratnya harus IPK-nya ini ya, di atas 3 ya. Kalau misalnya kurang dari itu ya pastinya nanti beasiswanya nggak akan turun lagi. Gitu. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu.